Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triska Fidiana Ramadan, NIM E 2019-2425. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang berjudul Rantai Nilai dan Model Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif. A. Rantai nilai. Pengertian rantai nilai. Definisi rantai nilai yang dapat mencakup artian seperti urutan proses produksi dari masuknya input tertentu untuk sebuah produk tertentu ke dalam produk primer, transformasi, pemasaran, dan sampai pendistribusian kepada konsumen akhir. Yang kedua yaitu rangkaian institusional yang menghubungkan dan mengkoordinasikan penyediaan bahan baku, produsen, pemroses, pedagang, dan distributor dari sebuah produk tertentu. Yang kedua yaitu langkah-langkah pemerataan rantai nilai. Ada beberapa langkah dalam pemerataan rantai nilai yang dapat dilakukan, yaitu seperti tetapkan produk akhir atau final produk dan pasar atau penggunaan akhir, apa produk yang akan dihasilkan dan siapa penggunanya. Buatlah tahapan dari rantai, dengan kata lain tetapkan fungsi yang telah dilaksanakan. Buatlah tahapan utama daripada pelaku rantai. Letakkan para penyedia jasa atau institusional pendukung. Siapkan peta matematik yang detail apabila dibutuhkan. 3. Unsur-unsur atau komponen-komponen rantai nilai. Ada 3 unsur atau komponen penting dalam setiap rantai nilai, yaitu seperti penciptaan nilai, yaitu suatu proses penciptaan nilai pada setiap proses rantai nilai. B. Penyampaian nilai, yaitu penyampaian nilai kepada konsumen. C. Komunikasi nilai, yaitu penyampaian informasi tentang nilai tambah kepada konsumen bahwa barang itu benar-benar baru, manfaat, dan mudah dimengerti. 4. Peran rantai nilai. Rantai nilai berperan untuk mengetahui fungsi rantai yang dilaksanakan pada industri, untuk mengidentifikasikan kontribusi atau peran dari setiap operator rantai yang terlibat dalam rantai tersebut, dan fungsi untuk mengidentifikasikan kinerja ekonomi dari setiap operator, dan untuk mengetahui selisih atau margin dari setiap rantai nilai. 5. Kegunaan analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai sangat penting dan diperlukan untuk menjadi basis data untuk memulai sebuah perusahaan atau pengembangan. Yang kedua yaitu mendesain dan menyiapkan strategi pengembangan serta perbaikan rantai nilai. 3. Penyusun model kemitraan yang memberikan benefit yang maksimal kepada semua operator nilai. B. Strategi penciptaan nilai. Salah satu strategi penciptaan nilai yang populer saat ini adalah strategi inovasi nilai dari Wei Chen Kim dan Ren Mouborgen 2005 dalam bukunya yang berjudul Blue Ocean Strategy. Supaya menghasilkan nilai tambah dan daya saing, setiap kegiatan usaha harus berbentuk rantai nilai, dan setiap rantai nilai harus menghasilkan nilai tambah, lalu setiap nilai tambah memiliki kebaruan, kegunaan, dan kemudahan. Dengan cara meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan peluang perusahaan semakin tinggi mulai dari penyediaan input, proses produksi, distribusi, hingga barang dan jasa tersebut sampai pada konsumen. Hal tersebut merupakan proses rangkaian nilai yang dapat menghasilkan nilai tambah dan daya saing. Yang pertama yaitu modal sosial. Modal sosial merupakan modal pertama dan utama dari ekonomi kreatif. Untuk menghasilkan modal-modal lain seperti modal material, modal sosial pada ekonomi kreatif meliputi kepercayaan, kejujuran, dan integrasi. Modal intelektual, modal insani kedua adalah modal intelektual, yaitu berupa pengetahuan dan kecakapan untuk menghasilkan ide, gagasan, dan khayalan-khayalan atau dreams untuk menciptakan kekayaan intelektual seperti desain, merek dagang, hak cipta, paten, dan royalti. Yang ketiga yaitu modal motivasi. Modal insani ketiga adalah modal motivasi. Motivasi yang dimaksud adalah motivasi intrinsik yang muncul dari seseorang yang memiliki pemandangan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin,
dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Yang keempat yaitu modal moral dan mental. Modal insani keempat yaitu berupa sikap dan kepribadian yang menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya disampaikan oleh pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.